Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tayyib, pada kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan pada bab yang kedua, materi usul fikih kelas 12 Madrasah Aliyah. Insyaallah pada bab yang kedua ini kita akan membahas tentang ijtihad. Nah, kemudian pada pembahasan tentang ijtihad, di sini kita akan membahas yang pertama tentang pengertian ijtihad, kemudian yang kedua hukum berijtihad, yang ketiga kedudukan dan fungsi ijtihad, kemudian keempat metode ijtihad, yang kelima syarat mujtahid, yang keenam contoh ijtihad, dan yang terakhir adalah tingkatan mujtahid. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas dulu tentang pengertian ijtihad, kemudian hukum berijtihad, dan yang ketiga kedudukan dan fungsi ijtihad. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya baru kita selesaikan pembahasan tentang materi ijtihad ini. Baik, langsung saja kita masuk kepada apa itu pengertian ijtihad. Nah, pengertian ijtihad itu, kata ijtihad diambil dari kata dalam bahasa Arab yaitu jahadah. Bentuk kata masdarnya ada dua bentuk yang berbeda, yang artinya yang pertama adalah jahdun dengan arti kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Nah, itu adalah pengertian ijtihad secara bahasa. Nah, kemudian secara istilah kata ijtihad ini ada beberapa definisi dari para ulama kita. Yang pertama adalah pengertian ijtihad menurut Imam Asy-Syaukani, di mana beliau mengatakan bahwa ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat. Kemudian yang kedua dari Ibnu Subki, beliau mendefinisikan bahwa ijtihad adalah pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan kandungan kuat tentang hukum syar'i. Nah, kemudian menurut ulama usul fikih yang lain mengatakan bahwa ijtihad ialah mencurahkan kesungguhan untuk mendapatkan hukum syara' dari suatu dalil tafsiri dari dalil-dalil syariah. Nah, ini adalah beberapa pengertian secara istilah tentang ijtihad. Nah, perlu kita ketahui bahwa orang yang melakukan ijtihad itu dinamakan mujtahid. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat diambil hakikat bahwa yang pertama, ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal. Kemudian yang kedua, usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut faqih. Kemudian yang ketiga, produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah. Kemudian yang keempat, usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istinbat. Nah, ini adalah pengertian tentang ijtihad. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang hukum berijtihad. Nah, yang dimaksud dengan hukum berijtihad di sini ialah hukum dari orang yang melakukan ijtihad, baik dari tujuan hukum taklifi maupun hukum wad'i. Nah, secara umum hukum ijtihad itu adalah wajib. Artinya seorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara' dalam hal-hal yang syara' sendiri tidak menetapkannya secara jelas dan pasti. Nah, adapun dalil tentang kewajiban ini atau kewajiban berijtihad ini terdapat dalam Quran surah Al-Hasr ayat 2, di mana Allah berfirman, fa'tabir ya ulil absar, yang artinya maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran hai orang-orang yang mempunyai wawasan.
Kemudian yang kedua terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59. Nah, jadi hukum berijtihad di sini adalah hukumnya wajib. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang kedudukan dan fungsi ijtihad. Nah, ijtihad ini dilakukan apabila menghadapi suatu masalah yang memerlukan penetapan hukum syarak. Sedangkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara tegas penetapan hukumnya. Begitu juga ijma' sahabat belum ada yang membicarakannya. Ulama-ulama yang boleh bahkan wajib melakukan ijtihad adalah yang sudah ahli, seperti pada zaman mujtahid yang empat, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ijtihad mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam. Lebih lanjut dapat dipahami bahwa ijtihad berfungsi melahirkan ketenteraman bagi umat karena masalah yang mereka hadapi mendapat penyelesaian berdasarkan ijtihad tersebut. Nah, ini adalah materi kita pada kesempatan ini. Kita tadi sudah membahas tentang pengertian ijtihad, kemudian hukum berijtihad, dan yang terakhir adalah kedudukan dan fungsi ijtihad. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang metode ijtihad, syarat mujtahid, contoh ijtihad, dan tingkatan mujtahid. Baik, untuk menguji seberapa paham antum terhadap materi ini, seperti biasa kita akan melakukan evaluasi atau tugas. Tugasnya adalah silakan kerjakan di buku tugasnya atau buku catatannya. Yang pertama, jelaskan apa itu pengertian ijtihad. Kemudian yang kedua, apa hukum ijtihad? Tuliskan salah satu dalilnya. Kemudian yang ketiga, tuliskan kedudukan dan fungsi ijtihad. Baik, saya kira inilah pertemuan kita pada kesempatan ini. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.